Orang miskin itu dapat jatah zakat fitrah setahun sekali. Kenapa harus kita ambil haknya? Gara-gara kita gunakan untuk pembangunan masjid. Dan kita berlomba-lomba bangun masjid yang indah, padahal setelah itu sepi orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema tentang problematika zakat fitri. Dalam hadis menggunakan bahasa zakatul fitri, tapi di beberapa literatur fikih menggunakan zakat fitrah, dan ini yang paling banyak dipakai di Indonesia. Ulama ijma bahwasanya zakat fitri atau zakat fitrah itu wajib berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin." Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri, tujuannya satu, membersihkan orang yang puasa dari perilaku-perilaku keji, dan yang kedua untuk memberi makan orang-orang fakir miskin. Maka hikmah dari zakat fitri itu kata ulama ada dua. Satu, membersihkan orang-orang yang puasa dari hal-hal yang tidak baik selama dia puasa. Makanya ulama mengatakan zakat fitri itu seperti fungsinya sujud sahwi. Sujud sahwi itu dalam sholat menyempurnakan kekurangan dalam sholat. Kalau ada yang kurang, ada yang kita lupakan, maka disempurnakan dengan sujud sahwi. Maka sama dengan itu adalah zakat fitri. Kita puasa kadang-kadang juz buah kita lebih banyak dibandingkan juz Quran kita. Kita puasa kadang-kadang maksiat masih jalan. Kekurangan-kekurangan di dalam kita menjalankan puasa Ramadan ini yang kemudian disempurnakan, ditambal dengan zakat fitri. Makanya ada satu hadis, puasa kita tidak akan bisa sampai ke langit sebelum zakat fitri kita kemudian ditunaikan. Para pemirsa NU Online, ada beberapa hal yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah syarat wajib zakat fitri. Yang pertama adalah muslim, yang kedua mampu. Dan mampu di sini kalau ikut mazhab Syafi'i adalah memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya selama hari raya sehari semalam. Makanya untuk zakat fitri, orang yang kaya wajib, orang miskin juga bisa wajib. Karena semiskin-miskinnya orang Surabaya, semiskin-miskinnya orang Indonesia, dia pasti punya makanan pokok sehari semalam. Makanya semuanya bisa wajib. Yang kedua adalah punya sebab. Sebab zakat fitri itu kalau madhab Syafi'i adalah idraku juz'in min Ramadan wa idraku juz'in min Syawal. Nututi satu bagian Ramadan dan nututi satu bagian dari bulan Syawal. Maka orang yang masuk Islam tanggal 29 Ramadan, dia wajib zakat fitri karena dia nututi Ramadan dan dia nututi Syawal. Tapi kalau dia masuk Islamnya malam hari raya jam 8 malam, maka dia tidak wajib zakat fitri karena dia tidak nututi bagian Ramadan dalam kondisi muslim. Anak yang baru lahir, ketika dia lahir tanggal 29 Ramadan, maka dia wajib meskipun nututi Ramadan cuma 1 jam. Sebaliknya, anak yang lahir setelah maghrib malam hari raya, dia tidak wajib untuk membayar zakat fitri karena dia tidak nututi dalam kondisi Ramadan. Yang ketiga, begitu juga orang meninggal. Orang yang meninggal tanggal 29, dia tidak wajib untuk membayar zakat fitri karena dia tidak nututi Syawal, hanya nututi Ramadan. Sebaliknya, orang yang meninggal malam hari raya jam 8 malam, dia wajib karena dia nututi Syawal meskipun 1 jam 2 jam dan dia nututi di bulan Ramadan. Para jamaah yang saya hormati, waktu pembayaran zakat fitri di kita, kalau ikut mazhab Syafi'i, waktu untuk membayar zakat fitri itu bisa dimulai tanggal 1 Ramadan. Biasanya masyarakat kita membayar zakat fitri tanggal 20 ke atas. Ketentuan zakat fitri ini bisa kita baca minimal dalam 2 hadis. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Faradha Rasulullah SAW zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin al abdi wal hur wal dzakar wal untha was saghir wal kabir minal muslimin.
Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri itu ukurannya 1 sok. Yang kedua adalah dari kurma dan dari gandum. Dalam hadis riwayat yang lain, riwayat Nasa'i dikatakan kanan nas yukhrijuna an shadaqatil fitri fi ahdin nabi so'an min syair au tamrin au sultin au zabibin. Di hadis ini disebutkan ukurannya zakat fitri itu 1 sok. Yang kedua yang disebutkan ada 4, yaitu gandum, kurma, dan kismis, dan yang kedua adalah jelai. Dari 2 hadis itu ulama berbeda pendapat. Pendapat mayoritas ulama memahami hadis tersebut kewajiban zakat fitrah adalah dari makanan pokok. Karena ulama memahami gandum, kurma, dan lain sebagainya yang disebutkan dalam hadis itu adalah makanan pokok. Maka bagi kita orang Indonesia, zakatnya tidak harus pakai kurma, tidak harus pakai jelai, tidak harus pakai kismis. Tapi orang Indonesia karena makanan pokoknya adalah beras, adalah nasi, maka zakatnya pakai beras. Karena itulah Imam Nawawi mengatakan, kalau kita ikut pendapat yang mengatakan zakat fitri atau zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok, maka harus berupa biji-bijian. Tidak boleh dalam bentuk roti ataupun tepung. Yang kedua, biji-bijian tersebut harus berupa biji-bijian yang selamat dari cacat. Tidak kemudian ada ngengatnya atau basah yang sekiranya selamat dan layak disimpan dan bisa dijadikan makanan pokok. Maka ada sering pertanyaan muncul, apakah zakat fitri saya harus sama dengan beras yang saya konsumsi? Contoh, saya konsumsi beras kualitas A, kualitas super. Apakah saya wajib zakat dengan beras yang sama, merek yang sama? Maka jawabannya adalah tidak wajib. Karena yang wajib adalah zakat yang kita bayar, yang penting selamat dari cacat dan layak dikonsumsi, layak disimpan. Meskipun yang lebih baik adalah kalau kita makannya yang kualitas super, ya zakat fitrah kita yang kualitas super. Sebaliknya, ada orang yang biasa makan beras jatah, yang berasnya kuning, yang berasnya kadang-kadang ada hewan-hewan ngengatnya. Meskipun itu yang dikonsumsi tiap hari, dia tidak boleh bayar zakat fitrah pakai itu. Dia harus menggunakan zakat fitrah yang selamat dari cacat. Ini pendapat mayoritas ulama. Berbeda dengan mayoritas ulama adalah madhab Hanafi. Madhab Hanafi memahami hadis tersebut. Maka madhab Hanafi mengatakan zakat hanya boleh menggunakan 4. 1. Kurma. Nomor 2. Gandum, jelai, dan kismis. Kalau menggunakan selain 4 ini, maka harus dikonversi dengan harga 4 barang ini. Jadi kalau saya zakat pakai beras, maka kalau ikut madhab Hanafi, yang saya keluarkan zakatnya adalah bukan beras 3 kilo, tapi beras senilai 3,8 kilo kurma, 3,8 kilo gandum, 3,8 kilo kismis. Cuma untuk madhab Hanafi, berbeda dengan jumhur yang harus biji-bijian, madhab Hanafi memperbolehkan zakat fitrah berupa tepung dari gandum, tepung dari jelai. Ini yang pertama. Yang kedua, dari hadis itu ulama sepakat zakat fitri itu 1 sok. Cuma ulama berbeda pendapat, 1 sok itu ukurannya berapa. Kalau ikut menurut madhab Hanafi, kalau kita mengacu kepada Kiai Haji Muhammad Maksum, beliau mengatakan kalau ikut madhab Hanafi maka 1 sok itu lebih tinggi. Ukurannya kalau kita buat seperti kubus itu sekitar 16,73 cm. Jadi kotak itu kalau kita buat kotak, panjang lebar tingginya sebanyak 16,7 atau setara 4,6. Ada ulama yang kemudian mengkonversi zakat pakai madhab Hanafi adalah 3,8 kilo. Itu ukuran 1 soknya. Tapi menurut mayoritas ulama, 1 sok itu kalau selain Hanafi, kalau kita mengacu kepada Kiai Haji Muhammad Maksum, sekitar 14,65 cm. Jadi kalau kita lihat, sok itu ukuran wadah, bukan ukuran berat. Maka kalau kita menggunakan 1 sok, itu kita bisa buat kotak. Panjang, lebar tingginya sekitar 14,65 atau bisa kita bulatkan menjadi 14,7 cm. Ketika kita mengkonversi dari ukuran wadah menjadi ukuran berat, disinilah akan muncul perbedaan.
Satu botol isi air dengan satu botol isi kerikil tentu beda. Satu botol beras dengan satu botol kerikil juga pasti beda. Meskipun sama-sama satu botol, yang satunya isi beras, yang satunya juga satu sup beras. Tapi berasnya, kadar airnya itu beda. Tentu beratnya juga beda. Dari sinilah kemudian ulama ada perbedaan pendapat ketika mengkonversi dari wadah menjadi berat. Kalau kita mengacu kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji, satu sok itu kata Al-Fiqhul Manhaji setara 2,4 kilogram. Mungkin saya menduga karena di Mesir itu, ini pengarangnya kan orang Mesir, mungkin lebih kering sehingga nanti kadar airnya semakin berkurang. Kalau menurut Kiai Haji Muhammad Maksum, ini yang banyak diacu di Indonesia. Beliau membuat wadah. Setelah itu kemudian beliau isi dengan beras. Kata beliau, satu sok beras itu setara 2,719 kilogram. Atau kita bulatkan 2,7 kilogram. Ini yang kemudian diacu oleh Bahsul Masail PBNU 2020. Di Bahsul Masail PBNU 2020, kata Bahsul Masail mengatakan, zakat fitrah itu boleh dengan 2,7 kilogram. Sama dengan pendapatnya Kiai Haji Muhammad Maksum. Atau kata keputusan Bahsul Masail, boleh ikut pendapat lain sekiranya sekitar 2,5 kilogram. Ada yang menarik, ada perbedaan pendapat nanti antara PWNU Jatim dengan PBNU. PWNU Jatim itu ikut kaedah yang awal. Kalau ikut pakai beras, ya harus pakai mayoritas ulama. Tapi kalau pakai uang, maka harus mengikuti kepada ketentuan mazhab Hanafi. Makanya di surat edaran bersama di PWNU, Lazisnu PWNU 2020 yang terakhir, insya Allah nanti biasanya setiap tahun akan muncul lagi. Di PWNU mengatakan begini, zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk beras yang berkualitas kadarnya satu sok setara 2,75 kilogram. Tapi bagi orang yang ikut menggunakan zakat pakai uang, PWNU mengatakan harus mengacu ke mazhab Hanafi, yaitu satu soknya 3,8 kilogram dan harus menggunakan kurma, jelai, gandum ataupun anggur kismis. Makanya PWNU kemudian membuat list. Satu, ini tahun 2020, nanti 2025 pasti berubah. Di PWNU itu mengatakan kalau menggunakan kurma ajwa, tahun 2020 itu per orang sekitar 1,1 juta zakat fitrahnya. Lebih tinggi, karena mengacu ke Hanafi. Paling murah kalau menggunakan kurma, itu kurma kholas, sekitar 171 per orang. Kalau menggunakan anggur, harga paling rendah, kismis kecil, itu sekitar 380.000. Jadi kalau PWNU tidak boleh zakat pakai uang, tapi mengacu kepada 3 kg beras. Harus mengacu kepada mazhab Hanafi. Yang paling murah PWNU adalah pakai gandum. Karena kalau gandum mazhab Hanafi boleh pakai setengah sok. Dan PWNU tahun 2020 paling murah itu sekitar 63.000. Ini kalau kita mengacu kepada PWNU. Cuma yang unik, PBNU memperbolehkan zakat fitrah pakai uang senilai beras 2,7 kg. Kenapa kok beda? Ini yang unik. PBNU ketika mengacu kepada pendapat bolehnya pakai uang, mengacu ke beras, kata PBNU, ini bukan talfek. Kenapa? Yang dipakai oleh PBNU adalah pendapat dalam mazhab Maliki. Ada seorang ulama namanya Ibnul Qasim yang memperbolehkan zakat pakai uang. Sedangkan ketentuan zakat Maliki sama dengan Syafi'i. Maka kata PBNU, kita boleh menggunakan zakat uang mengacu kepada beras 2,7 kg. Ini pilihan kita. Cuma kalau saya pribadi, yang paling aman ya ambil yang selamat. Bagaimana solusinya? Kalau saya bilang ke masjid begini, masjid kalau saya anjurkan tetap pakai zakat, pakai beras. Supaya kita keluar khuruj minal khilaf, keluar dari khilafiyah. Bagaimana prakteknya? Prakteknya begini, masjid tidak boleh menjual zakat fitrah, karena itu bukan berasnya panitia.
Yang ada adalah masjid bisa